Selamat malam. Kalau Anda lihat tadi cuplikan begitu akrab kebersamaan momen kemarin siang ketika Presiden Joko Widodo mengundang 3 capres, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan juga Prabowo Subianto makan siang bersama. Tapi ingat, meski suasananya sangat guyup, tapi mereka akan bertarung dalam kontestasi Pilpres 2024. Dan yang paling ditagih oleh masyarakat adalah janjinya mana Pak? Realistis tidak janjinya? Itu ya, dia, sudah tidak mau kemudian hanya janji-janji manis di mulut saja. Bukti nyata, realitasnya akan seperti apa? Itu yang akan dinantikan oleh para pemilih dan juga masyarakat Indonesia. Kita akan bahas seberapa realistis visi misi, program-program kerja dari setiap bakal calon presiden di Pilpres 2024 tersebut dengan sejumlah narasumber kami. Kami pun juga akan melibatkan lebih dari 50% pemilih kita kan adalah milenial dan Gen Z. Kita juga akan libatkan ini mahasiswa, telah hadir mahasiswa dari program hubungan masyarakat Universitas Negeri Jakarta. Tepuk tangannya mana dong? Masih muda, semangatnya harus luar biasa guys ya. Kami yakin teman-teman di sini juga melakukan riset, sedang browsing juga bagaimana visi misi, kira-kira janji mana yang mampu dibuktikan oleh para capres di 2024 ini. Sudah pada tahu? Akan nyoblos siapa sudah pada tahu? Oh, sudah ada yang bilang tahu loh. Yang paling belakang diem berarti belum tahu. Tapi kalau masih ragu-ragu kita langsung pertajam gitu ya. Dalam catatan demokrasi malam hari ini kita sudah hadir sejumlah narasumber. Ada Bang Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah lama tidak mendengar suara Bang Deddy Sitorus nyanyi di sini Bang. Nyanyi. Oh pernah nyanyi. Disuruh nyangkul mendingan. Oh, nyangkul. Hadir juga di catatan demokrasi ada Bang Yusuf Lakaseng di politisi Partai Perindo. Selamat malam. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Bang. Dan juga sudah hadir ada Mas Angga Putra Fidrian, juru bicara muda Anies Baswedan. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Malam. Kami juga menghadirkan Kang Maman Imanul Haq, politisi PKB. Assalamualaikum, selamat malam Kang Maman. Assalamualaikum. Malam hari ini ada duet Maman. Yang satu Kang, yang satu kita manggilnya Bang. Bang Maman Abdurrahman, politisi Partai Golkar. Selamat malam Mas. Kombinasi ya, semoga bisa berkolaborasi. Sepertinya enggak ya kalau berkolaborasi ya. Sudah beda koalisi. Kami juga menghadirkan ada Bang Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra. Bang Andre, selamat malam. Ya, selamat malam Andro, Maria. Jadi selamat ini malam. Komisi 6, 2, Komisi 7, Komisi 8. Wah, lengkap nih. Lengkap, Bang, ya. Ada yang ramai kemarin di DPR ya? Apa? Ada yang ramai di DPR ya? Tadi. Bang Deddy nanti yang bersuara ya. Itu lagi rame, lagi sorotan juga Bang. Ada yang emosi, ada yang panas Bang di paripurna DPR. Tapi nanti kita tahan dulu. Kita mau langsung ke Bang Andre Rosiade. Sepertinya catatannya sudah banyak. Bang, dari sekian banyak janji yang mungkin saat ini sudah disebar di media. Kami ingin tahu janji mana yang mungkin menjadi andalan dari kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Bang Andre. Yang paling, ini kan program banyak. Ya. Kita punya yang nama Astacita ya. Lalu ada visi bersama Indonesia Maju ya, menuju Indonesia Emas 2045, ada misi Astacita dan juga ada 17 program prioritas dan 8 program aksi cepat, hasil cepat. Tapi yang paling penting saya lihat isu tenaga kerja. Oke. Ini yang paling penting. Ada 2 fokusnya. Yang pertama, bagaimana kita melindungi tenaga kerja kita, terutama tentu yang ada di luar negeri. Pak Prabowo dan Mas Gibran berkomitmen memastikan para pahlawan devisa kita ini harus terlindungi nasibnya. Dan Pak Prabowo sudah membuktikan ya, di saat belum menjabat, belum ikut kontestasi 2013 Pak Prabowo berjuang menyelamatkan Wilfrida TKI kita di Malaysia dari tiang gantungan. Ini yang memastikan Pak Prabowo fokus bagaimana memastikan keselamatan TKI kita di luar negeri. Apalagi jumlah TKI kita terus meningkat di luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan terbukanya lapangan pekerjaan. Ya, semua calon presiden pasti akan bicara itu. Ya, masih. Tapi ada yang penting di luar menciptakan lapangan pekerjaan, kita ingin memastikan ya, bagaimana kita tidak anti tenaga kerja asing. Tapi bagaimana Prabowo Gibran memastikan bahwa prioritas tenaga kerja yang ada di Indonesia itu adalah tenaga kerja dalam negeri. Untuk itu tentu kita akan meningkatkan kualitas. Padahal Bang, tidak ada TKA asing, padahal TKA asing itu yang kerap ditolak oleh masyarakat kita Bang. Makanya nanti ada Satgas ya, pengawasan tenaga kerja asing. Itu yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo setelah melihat
Karena kita ini kan ingin melanjutkan keberhasilan Pak Jokowi, tapi juga ingin menyempurnakan. Dan kita melihat aspirasi masyarakat bahwa tenaga kerja asing itu bukan kita anti, tapi ini soal prioritas. Prioritasnya apa? Bagaimana sumber daya alam kita, bagaimana industri dan hilirisasi di Indonesia ini kita dukung dan kita support dan kita lanjutkan. Tapi prioritasnya untuk tenaga kerja asli Indonesia. Begitu. Tapi tadi disampaikan tidak anti tenaga kerja asing. Tidak anti. Tapi ingin menjaga tapi tenaga prioritasnya kerja kita. tentu tenaga kerja. Makanya kita bikin Satgas pengawasan tenaga kerja asing. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga tentu ada beberapa hal. Yang ketiga saya ingin sampaikan bagaimana program Pak Prabowo yang tentu akan menjadi perdebatan besar ya. Maman kemarin sudah membahas itu di rapat internal kita. Maman yang mana bang? Maman yang Maman milenial. Yang satu kubu, yang satu kubu. Maman metropolitan. Kalau imannya belum. kalau Kang Maman, Kiai Maman, insya Allah minggu depan ketemu saya di Mekah. Masya Allah. Meskipun kita beda koalisi, kita umroh bareng. Nah, jadi gini, ada satu hal yang penting yang akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo. Beliau berkomitmen menyiapkan makan gratis, susu gratis bagi ya anak sekolah mulai dari prasekolah, SD, SMP, SMA, termasuk ya asupan gizi untuk mendukung ibu hamil dan balita. Uangnya besar. Bahkan Litbang Kompas sudah menyampaikan itu 400 triliun lebih kebutuhannya per tahun. Nah, pertanyaannya uangnya dari mana? Realistis gak itu Ya, bang? itu realistis, makanya saya sampaikan kan judulnya catatan demokrasi, program apa yang realistis? Ini realistis untuk dilakukan. Oke, konkretnya? Realistis untuk dilaksanakan. Karena apa? Tidak akan mungkin SDM Indonesia menjadi SDM berkualitas kalau ada stunting. Kalau gizi buruk melanda rakyat Indonesia. Nah, inilah negara. Peran negara dan pemerintah hadir memastikan stunting tidak ada, memastikan anak-anak Indonesia cukup gizinya sehingga SDM Indonesia bisa tercipta SDM unggul. Dan Pak Prabowo dengan tim ekonominya, nanti diundanglah tim ekonomi Pak Prabowo sudah mempersiapkan cara mempersiapkan uang 400 triliun itu untuk membiayai program ini. Program stunting kan sudah berjalan bang. Iya, tapi kan belum maksimal, makanya kita program stuntingnya Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ini belum maksimal menurut ya Anda? Kan kita akan melanjuti fondasi yang sudah diterapkan oleh Pak Jokowi dan kita sempurnakan. Nah, ini program yang sudah lama, sejak puluhan tahun yang lalu. Pak Prabowo ini adalah ketua umum satu-satunya partai di Republik Indonesia ini sejak puluhan tahun yang lalu sudah membicarakan soal stunting ini. Dan ini cita-cita beliau untuk menciptakan SDM unggul. Lalu tentu cukup. Banyak dulu. juga pertanyaan seperti ini, Bang Andri dari publik. Prabowo ini kesannya kok hanya melanjutkan saja program-program dari Pak Jokowi. Mungkin sedikit memodifikasi, tapi nggak ada yang otentik, nggak ada yang baru banget. Ini memang ide brilian dari Prabowo Subianto. Sebenarnya itu pertanyaan dari publik, Bang. Ya, sebenarnya hilirisasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi itu, kalau mendengar pernyataan saudara Bahlil Lahadalia, mitranya Bang Deddy dan mitra saya di Komisi 6 DPR. Kalau mendengar pernyataan Bahlil berapa hari yang lalu teman? 2 hari yang lalu ya. Itu menyatakan bahwa hilirisasi itu yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi itu persis sama dengan program-program yang selalu dibicarakan oleh Pak Prabowo sejak dulu. Bagaimana Pak Prabowo ingin sumber daya alam kita tidak bocor. Harus dikelola oleh rakyat sendiri, oleh negara sendiri, dan itu diwujudkan dengan hilirisasi. Itu programnya Pak Prabowo dan disupport oleh Pak Jokowi. Itulah butuhnya yang kemarin kita diskusi di sini, rekonsiliasi, persatuan sehingga kita bisa membangun Indonesia bersama-sama, Andro. Ini poin repetisi yang Bang Andri ulangi, tapi seperti ini Bang, masyarakat di bawah Bang, kalau dengar hilirisasi industri itu, mereka berpikir Pak kami saja makan susah Pak. Hilirisasi itu apa atau Pak artinya? Nah itu Bang Andri, jadi perlu juga menyederhanakan diksi tersebut agar mudah dicerna oleh masyarakat. Bahasa sederhananya dulu pernah disampaikan oleh Pak Prabowo, memastikan sumber daya alam Indonesia tidak lari ke luar negeri. Kekayaan alam Indonesia tidak lari ke luar negeri. Kekayaan alam Indonesia dimiliki dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat Indonesia. Bahasa kerennya hilirisasi itu, Hendro. Semoga masyarakat mencerna dengan baik ya Maria ya.
Walaupun kemudian banyak publik. Problem hilirisasi itu adalah kedatangan tenaga kerja asing. Ini menjadi PR. Makanya Pak Prabowo membentuk yang namanya Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing. Kita ingin memastikan bahwa ya prioritas adalah tenaga kerja asli dalam negeri. Karena bukan kita anti asing, tapi ini prioritas. Rakyat kita butuh pekerjaan dan sumber daya alam kita dipastikan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Karena soal tenaga kerja asing dari Pak Ganjar juga pernah rame itu Bang Deddy, harus ditanggapi Bang. Ya kalau dia memang profesional, memang mampu, sudah kita pekerjakan. Emang kalian bisa dalam hitungan hari besok mengganti kemampuan kompetensi dari sumber daya asing tersebut, Bang Deddy Sitorus? Masuk juga nggak dalam misinya Ganjar Ya Mahfud? pertama saya mau bilang bahwa negara ini sudah punya aturan. Oke. Berapa orang tenaga kerja asing boleh masuk ke satu investasi. Itu sudah ada tanpa satgas-satgas pun di Kementerian Ketenagakerjaan itu sudah diurus itu barang itu. Dan setahu saya selama ini Bang Andre ini paling kencang bilang tolak tenaga kerja asing dan sangat anti Cina ini. Tapi hari ini dia sangat bijaksana dan saya salut. Berarti ada perubahan betul-betul yang sangat fundamental. Jadi saya nggak mau mengomentari itu. Tapi kira-kira gini, realitanya kan memang sumber daya manusia kita itu memerlukan begitu banyak kecakapan, begitu banyak pengetahuan, ya. Keterampilan yang memang menjadi syarat bagi partisipasi di dalam investasi-investasi yang datang. Karena investasi yang datang sekarang ini tuh kan high tech. Tidak seperti dulu yang banyak kerja otot. Bahkan kebanyakan itu adalah declining industry yang datang ke kita, ya. Sekarang semua sudah serba otomatis, machinery. Jadi tentu diperlukan, ya. Karena teknologi itu baru terus. Nah, persoalan kita adalah bahwa pemerintah, pusat, dan daerah kan belum berhasil menginlinekan antara perkembangan teknologi, perkembangan pekerjaan yang tersedia dengan kemampuan tenaga kerja kita untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Ambil contoh yang sederhana saja, bahasa. Itu kendala luar biasa. Ya. Kita tahu yang paling banyak mengucurkan dana investasi di Indonesia adalah China. China itu mengembangkan ilmu dan teknologi yang jauh lebih besar daripada semua negara lain di dunia saat ini. Mereka sudah melakukan lompatan kuantum. Dan orang Cina itu nggak pintar bahasa Inggris. Semua mereka sedikit sekali yang bisa bahasa Inggris, masih lebih banyak kita. Orang pesantren pun bisa bahasa Inggris, orang Cina enggak. Sehingga itulah kemudian menjadi kesulitan ketika mereka datang dengan investasi miliaran dolar untuk mengoperasikan teknologi itu yang manual booknya aja, ya SOP-nya saja tidak ada dalam bahasa Inggris, kita kelabakan. Jadi itu makanya Pak Ganjar pernah mengatakan kalau sekarang kalian siap nggak mengganti. Itu baru dari sisi bahasa, belum dari segi kecakapan, dari sisi pengetahuan, skill dan sebagainya. Oleh karena itulah Pak Ganjar menjadikan masalah manusia Indonesia yang unggul menjadi prioritas program. Kenapa? Pak Jokowi pada periode pertama itu sudah bicara tentang connectivity, infrastruktur, dan sebagainya yang menjadi prasyarat bagi Indonesia maju. Karena tidak mungkin ada negara yang maju tanpa infrastruktur yang terkoneksi satu sama lain. Kalau biaya logistiknya masih sangat tinggi, kalau tidak efisien gitu ya. Nah itu yang menjadi poin paling penting dari apa yang diperjuangkan dalam visi misi Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ya, mempercepat, melakukan akselerasi ya pembangunan manusia itu. Dan sewaktu beliau menjadi gubernur itu sudah dilakukan oleh beliau. Beliau membangun satu SMK, sekolah menengah kejuruan, ya, yang isinya semua anak-anak orang miskin yang nggak mampu sekolah. Dan melingkan mereka dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jawa Tengah bahkan sampai ke Jepang. Jadi ini yang kita ingin eskalasi ke tingkat nasional. Dan itu mungkin Bang, dari daerah Jawa Tengah kemudian dibawa ke tingkat nasional dengan ratusan juta masyarakat Indonesia. Makanya ya jangan ratusan juta dong, kan kita punya target angkatan kerja yang ingin kita hasilkan dalam 4 tahun ya efektif pemerintahan. Tahun kelima itu kan sekitar 12,5 juta. Ya. Jadi itu yang saya kira yang make sense untuk kita kejar. Why not? Ya. Karena sebenarnya
itu bisa dilakukan dengan tidak terlalu memboroskan anggaran pada sektor-sektor lain. Karena problemnya yang namanya APBN itu zero sum game. Ketika kita menaruh anggaran yang besar di pendidikan, otomatis mengurangi di sektor lain. APBN kita ini kan terbatas. Jadi tidak bisa dengan bilang, wah saya mau lakukan ini. APBN kita 3.500 triliun. Tadi 400 triliun Bang, minum susu Sepakat gratis kata tadi. Apa? Iya. Kata pihak Tinggal Prabowo hitung tadi saja. 400 triliun. Tinggal hitung aja berapa untuk anggaran pertahanan, berapa untuk anggaran pendidikan, berapa anggaran untuk belanja pemerintah, berapa anggaran untuk kesehatan. Apakah 400 triliun make sense? Menurut Mari Anda? sama-sama kita nilai. Menurut Anda make sense nggak? Rakyat silakan menilai. Kan itu matematika, Mbak. Menurut Bang Deddy Sitorus, Loh. masuk akal nggak Bang? Loh gini, saya kan Realistis nggak ini? saya tidak bisa menilai keyakinannya mereka. Mungkin mereka punya cara-cara. Tetapi kalau kita berhitung secara matematika, nggak bisa kita Nggak dari bisa. hayal menghayal gitu loh. Nah, saya ingin menyampaikan juga bahwa paling penting dari visi Pak Ganjar Mahfud ini adalah filosofinya. Filosofinya yang pertama itu adalah Indonesia unggul. Kita tidak bisa sekedar maju berdaya saing. Tetapi kita harus one level above dari negara-negara yang lain. Kalau hanya sekedar maju itu ukurannya sederhana. Ya. Lalu yang kedua apa? Gerak cepat. Karena kita punya time bound. Itu tahun 2045. Kalau sampai 2045 kita gagal memaksimalkan bonus demografi yang kita punya, maka kita akan terperangkap seperti puluhan negara Amerika Latin dalam jebakan middle income trap. Nah, untuk mencapai Indonesia emas yang kita inginkan dengan gerak cepat itu, menciptakan lapangan pekerjaan 12 juta itu hanya mungkin dicapai dengan skenario pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%. Jadi kalau ada capres-cawapres mengusulkan di bawah itu, tidak akan pernah tercapai itu yang namanya Indonesia emas. Karena hitungannya matematis, bukan otak-atik gatuk. Karena setiap 1% pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada sekian juta lapangan pekerjaan. Jadi nggak ngarang-ngarang gitu loh. Jadi gerak cepat. Yang ketiga apa? Negara maritim. Kita terlalu fokus di darat. Padahal laut kita ini adalah sumber kekayaan yang luar biasa. Pak Jokowi sendiri kita harus akui belum berhasil memaksimalkan blue economy yang ada di laut. Untuk sumber pangan, ya, untuk kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat gitu ya. Itu belum. Dan yang ketiga adil dan lestari. Adil dalam hal distribusi kemakmuran rakyat, lestari. Lestari itu juga adil. Adil terhadap generasi yang akan datang. Jangan sampai kita hanya merusak sekarang, mikirin hari ini, nanti anak cucu kita menderita. Yang sekarang rusak yang mana Bang? Bagian mana yang rusak yang patut disoroti dan harus dievaluasi Dalam total? hal pengelolaan sumber daya alam misalnya. Apakah benar kalau kita periksa, semua daerah yang kaya sumber daya alamnya adalah peta kemiskinan? Coba kita lihat. Sepanjang Pantura itu kaya emas dan gas. Kaya minyak bumi dan gas. Miskin nggak? Miskin. Lihat Kalimantan, kaya dengan batu bara, hutan. Miskin nggak orang di sana? Miskin. Jadi sejauh ini pengelolaan sumber daya alam kita ini yang tidak pernah kita audit, yang tidak pernah kita manage, itu sebenarnya berdosa terhadap anak cucu kita kemudian, apalagi anak-anak milenial yang ada sekarang. Oke, itu dia tadi fokus-fokusnya. Bang Andre tanggapi dulu sedikit Bang. Tadi disampaikan bahwa nggak bisa ngayal-ngayal Bang dengan program-program Anda Bang. Ya memang kita tidak menghayal. Saya tadi mau menanggapi Bang Deddy, tapi saya ingin menghargai orang bicara tidak dipotong. Beda mungkin Sekarang dengan hak teman Anda, Bang Bang, Deddy, langsung saja. Bang Adian kemarin yang orang lagi bicara dipotong. Untung Bang Deddy nggak seperti itu. Jadi begini, saya ingin menyampaikan catatan. Saya memang orang yang sangat kritis. Kalau lihat rekam jejak saya di Komisi 6, saya sangat kritis bagaimana ketidakadilan hilirisasi kemarin. Ya, saya yang kritis. Mulai dari HPM yang ditetapkan oleh pemerintah bersama di Kementerian SDM itu tidak dilaksanakan. Bagaimana pengusaha-pengusaha nikel itu yang punya smelter itu bisa beli ore kita secara murah. Itu saya teriak. Dan alhamdulillah teriakan saya ditampung dan menyebabkan HPM itu dilaksanakan. Katanya dulu anti tenaga kerja asing, Dan sekarang kok pro. bukan, saya kritik. Makanya saya bilang, kita membatasi, makanya Maria menyimak. Ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran
kita tidak anti tenaga kerja asing, tapi kita akan membatasi dan kita memprioritaskan bahwa lapangan pekerjaan itu harus untuk kepentingan warga negara Indonesia. Makanya kita bikin yang namanya Satgas Pengawasan Tenaga Kerja Asing. Itu clear, ya, itu bagian program kita untuk memastikan. Dan di situ tadi saya belum menjelaskan bahwa tentu kita harus meningkatkan kualitas SDM kita. Makanya yang disebutkan tadi bahwa kami akan merevitalisasi BLK-BLK yang ada dan menyiapkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM kita seperti yang disampaikan Bang Deddy. Bang Andre, dan sebentar, saya kasih contoh apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Perjalanan kita Subianto. masih sangat panjang, Sebentar, masih segmen 1, Bang. apa yang dilakukan Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan. Beliau membuka program fakultas teknik, fakultas kedokteran, ya, untuk warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, ya, yang punya kemampuan SDM, ya, itu dikuliahkan secara gratis di Universitas Pertahanan dengan nilai yang baik, dan itu diberikan beasiswa oleh Menteri Pertahanan, siapapun orangnya, tidak ada kata belece, bahkan ada anak tukang bakso, anak tukang parkir, anak petani, anak buruh. Dalam rangka apa? Ingin memastikan terciptanya kualitas SDM unggul. Buktinya ada tuh, Bang. Sudah terjawab ya, Bang. Sampai Sempat sana kami saja. liput Terima Bang Andre kasih. soal itu. Tapi seperti ini, Bang. Bahkan sekolah di Oke. NTT pun Pak Prabowo membangun cabang Universitas Pertahanan. Bahkan di Sumatera Barat, ya, beliau akan membangun, ya, dalam waktu dekat ini segera akan groundbreaking adalah Sekolah Taruna Nusantara pertama di luar Jawa. Itu komitmen ingin meningkatkan kualitas SDM Indonesia. SDM unggul, baik. Ya. Terima kasih Bang Andre. Kami jeda terlebih Anggarannya dahulu ya, Maria, sebenarnya anggarannya itu hitung-hitungannya, Bang. Karena tadi angka 400 triliun dianggap melebihi APBN yang ada di tanah air. Sesaat lagi, Bang Andri, kita menyentuh semua aspek, tapi paling tidak masyarakat harus mendengar dengan jelas mana janji yang realistis, mana yang bisa dibuktikan, mana yang hanya kata-kata belaka. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa.